Sekarang kondisinya Sriwijaya FC sedang terpuruk. Liga 2. Bener. Hampir Liga 2. Bener. Hutang manajemen itu 40 miliar. Demo kepung kantor gubernur sudah sering. Kemudian demo ke manajemen sudah sering. Semuanya sudah kami lakukan galau. Apa tuntutannya? Ya supaya Sriwijaya FC itu bisa Liga 1. Kami nonton bola, resikonya kan nyawa. Iya. Bertarung, kadang bentrok, kadang kena bacok, kadang membacok, kadang kena siram cukup parah, kadang kena siram. Sering kan berita itu? Berita itu kan banyak itu kan. Nyawa baik, itu kami korbankan demi Sriwijaya FC. Aku uang pertama sekali yang akan menggepung kantor gubernur. Ku bawa ribuan masa kepung kantor gubernur. Kalau apa? Kalau dia ingkar janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Kita baca. Kalau salam olahraga ini biasa ngomong soal olahraga. Tapi di sebelah ini nih, nggak tahu nak ngomong kenyo apa pun ya, apa pengunjungnya. Jadi kami ini bahasnya bahasa Palembang campur aduk karena ini dulu Ramo ini. Kawan seperjuangan. Kawan seperjuangan di guru, di masih gak demo? Masih. Apa hobi, apa pekerjaan itu? Itu hobi perjuangan. Hobi. Kalau di KSS itu hobi. Seni itu kan hobi kan. Tapi kalau demo itu perjuangan. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dan kita udah ngomong DKSS ya? DKSS. Aduh, kok pakai ada sih? Kita ngopi dulu ya. Ini kopi Skana. Ini Om Yayan. Kopi Legend. Sekarang buka cabang di depan kantor kami. Ini memang kalau yang di Skana ngetop ini. Pesan lain ini. Lainnya pahitnya, enak ya. Nah pengunjung, Om Yayan hari ini kesini. Saya biasanya manggilnya Om, tapi hari ini saya panggilnya Bung ya. Bung Yayan hari ini mendatangi kantor kami sebagai Ketua Singamania, supporter Sriwijaya FC. Yang berbaju hijau. Yang berbaju. Emang ada banyak baju? Tiga. Coba. Supporter Sriwijaya FC-nya ada 3. Singamania itu kostumnya warna hijau. Singa itu kan Sriwijaya Ngamuk Mania. Jadi Singa Mania. Sriwijaya Ngamuk Mania. Bajunya hijau. Kenapa hijau? Karena memang logo Pemda itu kan hijau. Makanya jersey-nya Sriwijaya FC itu hijau awal-awalnya. Itu setelah berkembang politik, pemimpinnya dari kuning Golkar berubah jadi kuning, gitu kan? Gitu. Nah, sikok lagi Ultras, warnanya hitam. Nah, sikok lagi namanya Esmen. Esmen itu Sriwijaya Mania. Tapi bekawan nggak lo kan? Bekawan, akrab. Masih dulu kita galau juga ketua-ketuanya kan? Aduh, Om Kusoi masih ya? Masih. Nah, Ultras Kusoi. Koordinatornya kan? Kayak Esmen? Kalau Esmen Edi Ismail. Tapi aku tertarik tadi, Bung. Ternyata singamanya tuh, singa tuh bukan hewan ya, singkatan. Itu Sriwijaya Ngamuk, singa. Sriwijaya Ngamuk Mania. Dari mana kata Sriwijaya Ngamuk kok bisa itu muncul? Jadi kalau kita bertanding, Sriwijaya itu bertanding di lapangan, kalau nggak ngamuk nggak menang. Goco namanya, goco ada itu. Ngamuk emosionalnya, bukan bugoconya. Kalau di Palembang ini kan nggak ada singo. Yang ada itu kan harimau. Tapi kenapa kita tidak pakai harimau? Ya karena memang singa itu Sriwijaya Ngamuk Mania. Tapi identik sekarang dengan lambang singanya. Itu ikonnya baik. Biar mudah dipahami kan antara teks dengan visual. Ini pengunjung kalau boleh ngasih informasi ya, Bung Yayan ini master seni. Ada hubungannya, magister seni. Magister seni. Diisi lagi ya? Dua-duanya diisi ya? Isi Jogja. S1 di Jogja, diisi Jogja. S2-nya juga di Jogja. Ada hubungannya sih dengan bola? Iyalah. Ada. Apa itu? Psikologi warna. Jersey pemain lawan, kalau ketika kita bertanding, antara warna kontras dengan bukan warna kontras itu berpengaruh di refleks gerakan. Iya.
Ngontrol bola, ngatur permainan. Iya. Jadi kalau dia misalkan nih lapangan hijau, pemain lawan kita hijau, kan jadi samar-samar. Tapi kalau misalnya dia kontras, warna merah nih lawan kita, kan antara background lapangan dengan ini kan kejingot. Jadi refleks itu mempengaruhi secara psikologi warna. Itu sudah diteliti belum? Ada ilmunya. Ada ilmunya? Iya. Wah. Psikologi warna namanya. Asik nih. Kapan-kapan kita mulas itulah. Tapi suatu saat kita akan ngobrol dengan Bung Yayan tentang seni lah, terutama seni rupa yang menjadi basic ilmu beliau lah. Itu psikologi warna itu. Oke. Nah, Bung, berapa sih anggota dari Singamania saat ini? Yang daftar KTA registrasi itu 8.000. Yang ada KTA ya? Yang registrasi ulang itu 8.000. 8.000? 8.000. Di Sumsel? Di Sumsel, seluruh anggota. Itu di 17 kabupaten kota? Ada yang di Jabotabek. Oh, di Jakarta juga ada? Ada, di Kalimantan ada, di Jogja ada. Jogja Simanja. Simanja? Simanja. Singamania Yogyakarta. Oh. Simanja. Gitu. Di Baturajo ada namanya Korda Baturajo, di Inggau ada, di Gelumbang ada, di Indralayu ada, tersebar. Di Lampung ada. Pusatnya di Palembang. Di Palembang. Karena panggungnya di Palembang. Gitu. Kantor kita di mana sih, Bang? Sekarang lagi kosong. Kok lagi kosong? belum apa? Karena kan liga kan dekat pertandingan. Oke. Jadi kita ini dulu kantornya, cari tempat lain dulu. Tapi perlu kan kantor kan? Siapa tahu habis podcast ini ada lah yang dengar. Masa 8.000 loh pengunjung, 8.000 anggota yang aktif ya? Aktif. Yang kalau nonton itu 4.000-an. Nah, apalagi 4.000? 4.000-an. Tapi kemarin waktu COVID-19 kemarin dibatasin, yang stay nonton tuh 1.500, 2.000. Oke. Nah, pengunjung, karena kita tahu lah ya, di tahun ini kan lagi siru pemilu kada lah, politik lah ya. Sekarang kita mau bahas soal supporter di pusaran politik. Iya. Kayak mana sih, Bung? Memandang supporter dalam menyikapi pemilu kada lah di Sumsel. Jadi memang isu Sriwijaya FC ini lagi seksi. Banyak kandidat yang nyalon gubernur itu melirik supporter untuk menjadi basis pemilihan mereka. Iya. Itu. Nah, tetapi macam ini. Kalau kami sebagai supporter itu tidak bisa mempolitisir situasi yang seperti ini. Tidak bisa. Tetapi karena situasi politiknya macam itu, mau tidak mau kami harus ikut terlibat di dalam situasi yang macam ini. Seperti itu. Jadi kami ini mengalir penuh filsafatnya nih, tidak bisa tapi harus. Kenapa? Karena ada kepentingan emosional yang harus kami targetkan. Sekarang kondisinya Sriwijaya FC sedang terpuruk. Liga 2. Benar. Hampir Liga 3. Benar. Hutang manajemen itu 40 miliar. Itu ini depan publik loh. Iya, 40 miliar. Oke. Gitu. Saham Sriwijaya FC 58% itu milik Sigi. Sigi itu PT lah. PT ya. Oke, PT ya. Oke. Seperti itu. Kemudian dulu double winner. Iyalah. Punya prestasi yang besar. Ya, dibanggakan bukan cuma di Sumatera Selatan, tetapi Sumatera bagian selatan. Semua uang itu bangga dengan Sriwijaya FC. Asli. Sekarang terpuruk nian. Gitu. Kami sebagai supporter itu sudah banyak yang kami lakukan. Boikot pertandingan sudah sering. Demo kepung kantor gubernur sudah sering. Gitu. Kemudian demo ke manajemen sudah sering. Semuanya sudah kami lakukan galau. Apa tuntutannya? Ya supaya Sriwijaya FC itu bisa Liga 1. Dan manajemen Sriwijaya FC bisa berbenah diri untuk memperbaiki Sriwijaya FC. Itu. Tapi tidak bisa lagi. Tidak, kalau dari Bung Yayan sebagai ketua supporter ya, yang mengamati Sriwijaya FC sudah sangat lama, apa sih persoalannya nih? Pertama hutang. Siapa yang berani bayar hutang 40 miliar? 40 miliar loh ini. Tidak, bukan asal-usul hutang itu dari mana?
Itu manajemen yang punya. Manajemen yang tahu ya. Tahu. Tapi ketika kami ngobrol dengan manajemen segala macam pemilik saham kan, mereka bilang 40 miliar. Seperti itu. Tidak bisa bahwa pemerintah ngambil alihnya. Sebenarnya bisa, karena memang saham awal itu kan milik pemerintah, Pemda, seperti itu. Nah, tetapi kan pemerintah sekarang tidak ngambil alih itu, makanya kami berpikir, pikirnya sederhana loh sebenarnya. Nah, coba. Kami nonton bola, resikonya kan nyawa. Iya. Bertarung, kadang bentrok, kadang kena bacok, kadang membacok, kadang kena siram cukup parah, kadang kena siram. Sering kan berita itu? Berita itu kan banyak itu kan. Nyawa baik itu kami korbankan demi Sriwijaya FC. Apalagi tujuan ke politik. Benar nggak? Iya, benar-benar. Ini demi Sriwijaya FC, bukan untuk kepentingan kami, tetapi untuk harga diri Sumatera Selatan. Nah, tadi sudah diujungi oleh Bung Yayan. Kita kadang miris ya melihat supporter Sriwijaya FC yang bentrok. Itu kenapa sih bisa bentrok tuh, Bung? Kalau kemarin-kemarin. Kalau antar supporter kita loh kadang. Kalau kami sepakat dengan Kando Kusoy, dengan Edi Ismail, bahwa kita sudah berdamai. Dan tidak katik lagi, tidak boleh lagi bentrok yang ada di supporter. Amin. Itu. Dan alhamdulillah memang tidak katik lagi bentrok. Masya Allah. Itu. Memang ada gesekan-gesekan kecil itu kan, tapi itu biasa di dalam supporter. Seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang ya kondusif. Kita nonton bareng, ketemu itu kan, rapat bareng gitu. Karena itu yang bisa kami ini kan. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang posisi supporter di tengah persoalan yang sebanyak itu SFC. Di mana harusnya kalau menurut Bang Yayan? Sebenarnya kita tidak boleh berpolitik. Iya loh. Tidak boleh. Setuju. Tidak boleh nian. Dan organisasi kami Singamania tidak akan pernah menyatakan sikap mendukung salah satu calon. Tetapi individu kami boleh. Kenapa? Tapi kan individunya lengket sebagai ketua. Kenapa? Karena memang kita sebagai warga negara diwajibkan mensukseskan agenda politik tersebut. Ada undang-undangnya kan. Itu. Justru kalau kita golput tidak boleh. Bagus sama pembelaannya. Undang-undangnya ada kan. Undang-undang pemilu loh ya. Iya betul. Itu. Nah, persoalan uang melok gerbong lain itu persoalan berbeda. Gitu. Dan aku juga tidak mungkin bisa mengendalikan uang sebanyak itu. Oh, walaupun sebagai ketua? Tidak bisa. Ya pasti ada yang seneng, pasti ada yang tidak seneng. Tapi terasa enggak, Bung Yayan, setiap 5 tahun sekali supporter selalu digiring-giring? Sebenarnya asik-asik banget digiring gitu. Justru kalau tidak digiring, tidak asik kan? Jangan-jangan kamu yang giring mereka? Itu. Tidak, macam ini. Gimana? Kalau tidak kate dorongan politik, itu susah. Siapa yang bisa menyelesaikan utang 40 miliar tanpa politik? Iya ya? Tidak bisa. Oke lah, kita pakai segi ekonomi, teori ekonomi. Tidak mungkin lah, maliknya kapan? Modal 40 miliar, tidak bisa. Kalau kita pakai kacamata ekonomi. Kalau kita pakai kacamata agamis, mendingan bangun masjid daripada ngurusin manajemen 40 miliar. Itu kan? Dari segi psikologis, wah, mendingan kita jalan-jalan ke luar negeri 40 miliar. Iya. Tapi dari dalam pandangan politik, kecil 40 miliar. Apalagi dengan dapat dukungan banyak ya. Ya, misalkan nih gubernur, tinggal ACC, Pusri, kamu 2 miliar ya tahun ini. Iya. Bang Sumsel, kamu 2 miliar ya. PTBA 2 miliar ya. Selesai. Politik. Betul. Jadi menurutku sangat realistis kalau misalkan momen politik saat ini mendorong untuk Sriwijaya bangkit. Nah sekarang kita sudah kepalangan ngomong politik. Belakangan ini kan beredar kabar kalau salah satu pasangan calon gubernur mendengung-dengungkan lagi SFC ini. Benar enggak itu sudah merapat ke salah satu pasangan? Jadi sebentar lagi itu ada agenda pemain legend Sriwijaya FC itu akan dihadirkan di Stadion Jakabaring.
Yang pelatihnya Kasar tadi, dengan Rahmat Darmawan. Jadi bertanding. Masya Allah. Gitu. Bahkan Gams itu sudah datang, sudah siap datang. Pemain-pemain legend itu sudah siap, betul. Dan mereka itu rindu dengan masyarakat Sumatera Selatan. Kami juga rindu, itu kan. Rindu ketemu rindu, politik minggir. Itu. Itu sudah diagendakan. Di kapan itu? Sudah disiapkan dan mereka sudah siap galau kan. Dan tanggal 22 Juni. Insya Allah tanggal 22 Juni. Dan aku yakin KG itu sangat bludak. Asli itu. Itu jadi kayak seakan-akan apa ya, flashback ke masa-masa kejayaan SFC. Bangga loh. Kami merantau di Jogja, uang tahunnya Sriwijaya, Palembang. Sebelum ada Sriwijaya, Palembang itu Betujan, Bekapan. Hilang konsep Palembang keras itu, hilang gara-gara prestasi Sriwijaya FC. Jadi menurut aku ini Uang sudah banyak rindu, banyak kangen dengan pemain-pemain legend, dengan kejayaan Sriwijaya FC, dan aku yakin tanggal 22 Juni kakek itu luar biasa. Nah, tapi kan tadi kan politik minggir, rindu maju. Cuman siapa yang bikin acara? Syariel Usman. Syariel Usman ini mantan gubernur yang dulunya mendirikan Sriwijaya FC. Di zaman dia menjadi gubernur, prestasi Sriwijaya FC ini segudang, double winner, juara presiden. Banyak lah, banyak itu. Dan dia punya sejarah itu loh, dan sudah membuktikan itu. Bukan ngomong kosong. Ya, dari take over ngambil Ari Persejatim ke SFC. Itu saya masih zaman wartawan itu, terobosan luar biasa itu. Itu kan 12 miliar. Iya benar. Belinya tuh 12 miliar. Kemudian dinego segala macam, kalau tidak salah 3 kali bayar itu. Itu. Dan itu bukan ngomong kosong loh, itu sejarah. Dan kawan-kawan itu mengapresiasi. Bukannya mempolitisir bola, bukan. Mengapresiasi kerja beliau yang sudah mengharumkan nama Sriwijaya FC dan Sumatera Selatan. Itu. Nah, hari ini kebanggaan itu tidak kate. Tidak kate loh kebanggaan itu. Makanya kawan-kawan itu sebenarnya belum saat ini memandang kandidat calon gubernur itu belum. Hanya memandang sejarah Syariel Usman. Ini Pak Syariel, Pak SO, makasih banyak untuk agenda tanggal 22 Juni ya. 22 Juninya yang akan mengadakan pertandingan legend. Ditunggu nih Pak SO untuk masyarakat Sumsel. Tapi Bung, yakin enggak ini hanya sebut apa ya, kalau bisa dikatakan sekadar seremoni habis itu SFC ditinggalkan lagi. Aku uang pertama sekali yang akan menggepung kantor gubernur. Ku bawa ribuan masa kepung kantor gubernur. Kalau apa? Kalau dia ingker janji. Emang sudah dijanji apa? Ya kalau dia mau punya cita-cita membangkitkan Sriwijaya FC, kemudian tidak ini, gitu. Yakin nggak SFC bisa bangkit lagi, Bung? Jujuran deh kita ngomong nih. Di media kemarin, aku sudah ngasih statement bubarkan manajemen. Nah, itu aku baca juga soalnya itu. Bubarkan itu loh. Jadi Bung sampai ngomong bubarkan SFC juga. Jadi macam ini. Kayak mana itu? Sudah banyak yang kami lakukan. Boykot pertandingan, demo, kemudian banyak sekali yang kami lakukan itu. Tidak ada lagi harapan. Gitu. Kemudian tiba-tiba muncul Syariel Usman. Ngundang kami, kemudian rembukan, yuk kita perbaiki Sriwijaya FC. Jadi seakan-akan ada harapan baru, ada mimpi baru yang realistis, gitu loh. Makanya kawan-kawan ini sekarang punya harapan baru. Itu loh sekarang ini. Nah, ini pertanyaan aku yo sebagai wartawan yo, yang saya yo. Nah baru sekarang dilakukan. Iya, mungkin Allah itu ingin menunjukkan bahwa ternyata selain bukan Syariel Usman, tidak bisa ngurus Sriwijaya FC ini.
Biasa kan gitu, kalau sebagai wong tua kan kadang dengan anak macam itu kan. Kita talak ke dia merajuk segala macam. Padahal kita ingin membuktikan bahwa kalau tidak wong tua kamu tuh tidak bisa. Gitu. Nah, ini sebenarnya pembuktian terbalik. Jangan-jangan kalau bukan di tangan serial, Sriwijaya FC ini akan selalu terpuruk. Jangan-jangan loh. Jangan-jangan ya. Jangan. Kita flashback yang tadi orang tua karena tidak bisa, sejarah tidak bisa dibantah. Ayahnya, kasarnya kita ngomong ya, ayah SCFC itu ya Pak SO. Iya. Yang membidani, yang menjadikan gitu. Benar. Nah sekarang kira-kira nih, dengan kondisi yang sekarang di Liga 2 ini, kan lama prosesnya untuk masuk lagi. Itu gimana? Jadi sebenarnya bisa Sriwijaya FC ini Liga 1. Kayak mana? Datangkan pelatih yang bagus, datangkan pemain yang bagus. Selesai. Gitu. Kalau pelatihnya mencela-mencela, pemainnya tidak maksimal, tidak bisa. Jadi Bung nilai selama ini pelatih dan pemain tidak dalam track yang bagus. Kondisinya macam itu. Oke. Betul. Tapi kalau ke depan ini, musim ini nih, manajemen berani cari pelatih yang bagus, kemudian pemain yang bagus, bisa Liga 1. Tapi duitnya dari mana? 20 miliar loh dalam satu musim. Iya sih, 20 miliar. Harus ada. Itu udah bisa standar lah. Betul. Nah sekarang siapa yang berani 20 miliar itu? Nah, tapi kita balik ke yang dulu, Bung. Dulu bisa. Gubernur melawan. Iya kan? Benar ya. Berarti bisa dikatakan tergantung ke kepala daerah. Kobo ya beda. Nah, kalau kepala daerahnya ngurusi kormi itu kan, ya kan? Benar. Ya anggarannya ada kate untuk Sriwijaya FC. Misalkan nih, Bang Sumsel Babel ditugaskan oleh gubernur, hey Bang Sumsel, kamu CSR-nya khusus ke Sriwijaya FC 5 miliar misalkan, yang lain tidak usah kau urusin. Itu fokus ke situ. Pusri juga itu, enak ke mereka kan. Tapi kalau misalkan Bang Sumsel harus mengurus Sriwijaya FC, harus mengurus yang ini, harus mengurus yang itu, dia capek. Itu. Nah, pemimpin yang macam itu berpihak tak dengan Sriwijaya FC. Itu. Tapi kalau Syariel Usman, tidak usah ditanya lagi beliau itu. Iya. Ini karena kayaknya historinya panjang dengan Pak SO ya. Kami supporter dari awal sampai sekarang itu setia dengan Sriwijaya FC. Manajemen silih berganti, pemain silih berganti, jersey baju silih berganti, tapi kami selalu ada untuk Sriwijaya FC. Makanya kami tahu perkembangan, kami tahu situasi Sriwijaya FC. Komunikasi dengan manajemen bagus dah? Bagus. Bentuk bagusnya kayak mana? Ya kalau misalnya ada agenda di koordinasi, kemarin kita ulang tahun SKS, satu Kertapati 1, manajemen datang, gitu. Kemudian dia bagus. Gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke supporter SCFC di lingkaran di pusaran politik. Akan mungkin tidak muncul pernyataan Singamania mendukung pasangan? Tidak bisa. Yakin? Kami tidak bisa. Singamania tidak boleh memberi pernyataan mendukung salah satu calon. Tapi kalau Yayan Haryansyah mendukung ini, boleh? Karena hak pribadi, kita punya hak politik kan. Tidak boleh menggunakan ketua Singamania? ADART-nya tidak boleh. Karena kami Singamania ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ini tidak boleh berpolitik. Ini bukan nyampuri yang lain ya? Supporter yang lain sama tidak? Kurang tahu aku. Kurang tahu ya? Kurang paham aku. Jadi kalau yang lain mendukung ke pasangan calon itu bukan urusan dari Singamania ya? Bukan. Kemarin antar supporter pernah ada sih ngumpul, kita yuk mendukung ini yuk, atau kayak mana kita nih nak bergerak? Jujur ya? Kemarin kita sudah silaturahmi ke rumahnya salah satu calon. Ya. Tiga-tiganya datang. Itu Kusoy Ado dengan rombongannya, Edi Ismail Ado dengan rombongannya, Singamania Ado dengan rombongannya. Gitu. Dan di forum itu kami sampaikan, dan aku yang menyampaikan ke Pak Mawardi kan waktu itu kemarin, bahwa kami secara organisasi tidak bisa mendukung karena ADART kami tidak boleh.
Tetapi secara pribadi kan banyak nih pribadi-pribadi nih, ribuan kan? wong. Ya bisa punya hak untuk memilih pemimpinnya macam itu. Tapi terkadang jujuran Bung Yayan menyampaikan tidak ke kawan-kawan anggota, aku ngambil sikap ini. Dan memang kawan-kawan kritis, kawan-kawan mengawasin itu. Iya. Dan kawan-kawan itu selalu kubuka ruang untuk mengkritisi supaya gerakanku sebagai ketua dikontrol oleh mereka. Jadi kalau misalnya aku melenceng nih, itu kan ada ininya, ada remnya. Mereka protes juga kadang. Ya harus protes. Harus protes. Dan itu sah-sah di antara kalian? Harus. Singamania ada 11 penasihat lah. Kalau ketua pecah aku melenceng, itu ditegur, dinasihati. Kalau tidak bisa lagi ditegur, mereka punya hak untuk memberikan masukan ke korwil-korwil untuk melengsarkan aku sebagai ketua. Itu. Satu periode berapa tahun sih, Bung? 3 kali. 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun. Ini periode yang kedua. Periode yang kedua. Jadi 2 tahun ke depan aku udah istirahat. Oke, tadi kita bicara pilgub. Kalau pilkada kabupaten kota? Kabupaten kota. Kota Palembang deh kita ngomong. Palembang kota. Biasa baik, enggak ini. Ada yang deket belum? Hasil. Kayaknya lagi barang seksi deh supporter ini. Sudah banyak yang mendekati kayak gitu. Tidak, kalau siapapun sebenarnya pasti tertarik dengan supporter. Masanya militan, banyak, ribuan, satu komando. Betul. Dan sangat kompak ya? Sangat kompak. Betul. Bung, kangen tidak sih Bung nonton rame-rame lagi Bung? Wah, sudah berapa lama ini Bung? Kawan-kawan tidak datang nonton. Keluar daerah nih? Iya, keluar daerah lah. Keluar daerah. Terakhir aku nonton itu Sriwijaya FC lawan Cimahi di Bandung. Itu tahun kemarin, waktu Kanjuruhan. Oh, Kanjuruhan. Besoknya kan terakhir di Kanjuruhan. Iya. Nah, itu terakhir kali Liga. Gitu. Jadi, uang pecah kami ini itu sangat senang kalau tur ke luar kota. Betul. Kalau di dalam kota sih di kandang lah. Ya, biasa itu kan. Itu rugi kalau kita tidak nonton. Kalau keluar itu dia dewe. Yakin? Dia dewe. Sampai sana? Iya. Nginep, makan? Ya kadang dia dewe. Kalau wong cak aku ini ketua ini nomboknya banyak. Iya kan? Nggak mungkin kita makan anggota kita bener. laparan, nggak mungkin. Kita makan terus tidak kita bayarin kopi makanan itu nggak mungkin. Jadi uang pecah aku ini, uang pecah ketua ini bukannya lemah, justru banyak nomboknya gitu kan. Pernah ada Bung terpikir untuk bikin kontrak politik dengan pasangan yang maju? Dengan pasangan yang maju? Iya. Tidak boleh kita. Tidak boleh. Tidak boleh. Demi kemajuan SFC, Bung? Tidak boleh. Itu melanggar ADART. Ya, misal keseluruhannya? Boleh kalau misalkan nih akta integritas ada. Kami pakai wadah baru nih. Misalkan untuk pilkada ke depan nih, kami supporter Sriwijaya FC menamakan diri Sriwijaya Fans Club misalnya kan, atau Sriwijaya Bangkit misalkan. Gitu. Kemudian dukung salah satu boleh, karena tidak bawa nama Singamania, tetapi nama bawa organisasi baru. Tapi di Singamania Dewek memang masih tetap kompak, satu komando. Dalam artian bukan politik, dalam artian dalam pergerakan untuk SFC. Alhamdulillah di Singamania ini masih banyak yang peduli. Pendiri-pendirinya, uang tua di Singamania ini masih banyak yang peduli. Jadi mereka masih mengontrol organisasi Singamania. Jadi kalau melenceng, pengurus ini melenceng, aku melenceng membawa organisasi, mereka akan tegur lewat WA, lewat telepon itu kan. Gitu. Nah ini saya bicara ini ya, nama ya, tadi sudah disebut ada Bung Yayan. Sudah ke Pak Mumardi nih. Ke calon yang lain sudah belum? Belum ada yang ngundang. Serius sih? Serius. Belum ada yang ngundang. Apa karena mereka belum deklarasi ya, jadi masih malu-malu atau gimana? Sebenarnya kami berharap diundang misalkan mereka pemaparan visi misi lah. Nah, gitu kan? Bener.
diharapkan. Oke. Gitu. Jadi kalau ada undangan lagi kami kondisikan. Oke, jadi ini pengunjung, para calon kepala daerah, supporter ini tidak menutup ini diri loh untuk mendatangi pasangan-pasangan calon. Malah ayo kalau mau diskusi, ayo demi SFC lebih baik lagi. Bung, ini nggak salah sudah 30 menit. Untuk sesi terakhir, sambil ngopi, saya ingin Bung memberikan apa ya, pesan kepada calon kepala daerah yang akan maju di pemilihan gubernur. Wanti-wanti lah, termasuk juga nasihat kepada para supporter. Silakan, Bung. Jadi yang pertama nih, harus kujelasin dulu tentang kronologis terpuruknya Sriwijaya FC. Yang pertama nih, setelah pilkada 5 tahun yang lalu, 8 pemain bintang Sriwijaya FC itu dijual. Ya, benar. Ya. Nah, sejak itulah Sriwijaya FC terpuruk. Pemainnya baik, kita bisa ke Liga 1. Tetapi perlu juga disiapkan dana minimal 20 miliar untuk belanja beli pemain seperti itu. Dan kami sebagai supporter akan menjadi uang nomor 1 yang selalu mengawal Sriwijaya FC seperti itu. Kalau dalam waktu dekat ini Bang Sumsel tak galak bantu Sriwijaya FC, kami akan kepung kantor Bang Sumsel Babel. Kalau Pusri tak galak mencairkan CSR untuk Sriwijaya FC, kami akan datangi pabrik Pusri seluruhnya. Betul. Kan kami lakukan itu. Siap. Nah, untuk apa calon kepala daerah yang yang akan bertanding bahwa memang mengurus Sriwijaya FC ini capek luar biasa. Kami supporter ini banyak kehilangan nyawa, banyak yang cacat, banyak yang luka, kena bacok segala macam seperti itu. Memang capek, tidak setara lah sebenarnya dengan hobi nonton bola itu kan. Itu. Tetapi dengan prestasi Sriwijaya FC itu, disitulah marwah, harga diri, nama baik warga Sumatera Selatan. Jadi kalaupun kita capek mengurus Sriwijaya FC, uang akan bangga. Oh, ini loh Sriwijaya, ini loh uang Palembang, gitu kan? Macam itu. Terbayarkan dengan itu, seperti itu. Jadi menurut kami siap mendukung siapa baik secara politik loh ya, bukan secara organisasi. Uang yang bakal maju dengan catatan dia berjanji untuk memperbaiki Sriwijaya FC ke Liga 1. Oke, ini makasih banyak Bung Yayan. Ini pesan ini bukan ancaman, tapi pesan ini adalah bentuk kepedulian, bentuk kecintaan Bung Yayan dan para supporter dari Sriwijaya FC. Pastinya saya hanya menggarisbawahi apa yang dinyatakan oleh Bung Yayan. SFC itu kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. SFC itu harus bangkit. SFC harus membawa nama harum di dunia nasional maupun internasional. Dan kuncinya satu, yuk kita pilih pemimpin yang peduli dengan SFC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita baca. Salam. Apa kabar logonya? Kita baca. Kita baca. Makasih Bung ya. Siap. Oke.